Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya ya, bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam kebaikan-kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang 4 tipe kepribadian menurut Immanuel Kant. Nah, kira-kira Anda termasuk tipe yang manakah? Nah, oke, baik. Nah, sebelum lebih lanjut, silahkan untuk bisa dukung ya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan kontribusi yang banyak. Caranya dengan apa? Dengan subscribe ya. Klik subscribe ataupun langganan, gratis kok langganan itu. Dan bunyikan loncengnya yang ada di samping kanan ya. Nah ya, dan juga kepoin video-video psikologi menjawab. Oke, baik. Apa sebenarnya kepribadian menurut Immanuel Kant ya? Nah, jadi menurut Immanuel Kant kepribadian seseorang itu terbagi menjadi 4 ya. Dan Immanuel Kant sendiri memiliki pandangan bahwa yang namanya manusia itu terdiri dari 2 aspek ya secara kejiwaan ya. Yang pertama disebut dengan karakter, kemudian yang kedua disebut dengan temperamen. Nah, kalau kita ngomongin karakter, ngomongin temperamen, ini nanti akan ada banyak juga istilah-istilah di Indonesia ya yang berbicara tentang ini. Terus kemudian juga ada istilah-istilah dari tokoh lainnya. Mungkin secara khusus kita akan membahas ya, apa sih bedanya karakter yang ada di Indonesia dalam arti yang biasa kita dengar keseharian dan menurut tokoh-tokoh, lalu kemudian juga temperamen, kita biasa juga berbicara, oh orangnya kok temperamenan banget ya misalnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan secara ringkas yang intinya adalah kalau menurut Immanuel Kant, karakter itu berhubungan dengan penilaian orang ya, yang sifatnya normatif berarti berhubungan sama penilaian yang di sini adalah kaitannya sama norma-norma ya. Terus deskriptif itu terkait sama hal yang unik dari diri seseorang. Nah, kalau temperamen ini sifatnya adalah melekat secara apa namanya dari dalam ya. Sifatnya bisa fisiologis yaitu berhubungan dengan apa namanya ya bawaan tubuh dan juga sifatnya bisa psikologis. Nah, fisiologis itu misalnya adalah kaitannya sama cairan-cairan yang ada di dalam tubuh ya. Jadi orang dulu memandang ada kaitan erat antara bentuk tubuh, terus kemudian bawaan biologis yang mereka bilang itu adalah cairan tubuh. Nah, ini nanti ada banyak juga nih ya. Tapi intinya adalah ini hubungannya sama ini ya tipologi ya. Jadi bentuk tubuh yang kemudian dideskripsikan itu menentukan kepribadian seseorang. Nah, secara ringkasnya seperti itu ya. Nah, kita akan membahas nih yang sifatnya temperamen ya. Temperamen di sini yang kemudian berhubungan dengan bagaimana sih tipe seseorang ataupun kepribadian seseorang. Nah, menurut Immanuel Kant ya, secara khusus aspek dari psikologisnya temperamen itu ada 4 tipe. Jadi kalau kita biasa mendengar istilah ini, sebenarnya memang istilahnya ini berasal dari Immanuel Kant. Apa sajakah itu? Pertama adalah sanguinis ya, ada sanguinis, tipe sanguinis. Kemudian yang kedua ada tipe melankolis. Masih pada pada biasa mendengar ya. Terus kemudian ada koleris dan terakhir ada plekmatis. Nah, dari keempat itu Anda termasuk yang mana? Maka mari kita simak baik-baik sampai selesai ya. Tidak perlu di skip-skip. Tenang ya.
Oke, yang pertama, orang sanguinis ini kalau dari konstitusi tubuh ya, ini dianggapnya sebagai atau diyakini sebagai tipe darah ringan. Nah ini kalau saya diminta jelasin apa tuh maksudnya darah ringan. Nah mungkin secara khusus juga nih ketika ngomong tentang kepribadian berdasarkan tipologi apa saja sih gitu ya. Terus kemudian orang sanguinis tuh mudah terkesan tetapi tidak mendalam. Jadi kalau bilang katakanlah seneng itu sebenarnya dia itu nggak seneng banget. Ya, senang gitu aja karena apa? Karena mudah punya harapan besar tapi mudah mengabaikan harapan tersebut. Jadi orang sanguinis itu berpikirnya itu nggak mendalam. Kalau misalnya ditanya, kamu kamu menurut kamu ini bagus nggak? Bagus, tapi dia itu nggak benar-benar menilai bahwa itu bagus gitu loh. Ya, nggak benar-benar menilai bahwa itu bagus gitu. Menurut kamu mau nggak? Iya mau aja. Tetapi bisa aja nanti berubah dia sekian waktu kemudian gitu. Nah, ya itu tadi nggak nggak suka berpikir yang mendalam, ya. Itu mudah terkesan tetapi tidak mendalam. Punya harapan besar tapi mudah mengabaikan harapan tersebut. Jadi keinginannya itu tinggi. Wah, aku pengen segini, pengen ke sana. Tetapi seiring berjalan waktu, dia nggak fokus lagi ke situ. Ya dia mudah teralihkan lagi-lagi mungkin karena ini ya karena apa namanya nggak dipikir secara dalam terus kemudian nggak bener-bener iya ya. Nah ini didukung juga dengan berikutnya tuh mudah janji tetapi jarang menempati. Yuk kita ketemuan yuk, ayo nggak apa-apa. Tapi besoknya ketika kemudian diingatkan sama kita janjian loh masa iya sih gitu. Iya sih, mudah bikin janji, tetapi jarang menepati. Karena lagi-lagi apa? Tipe darah ringan. Jadi orangnya tuh ringan banget dalam berpikir, nggak dipikir secara mendalam ataupun secara panjang lebar ya. Nah, tampaknya orang emang ramah dan riang. Karena apa? Ya pokoknya iya-iya aja kan pada pada banyak orang ya kan, pada temen kan. Cuman itu tadi ya apa namanya boleh dibilang sampai janji tapi jarang menepati kayak gitu. Kalau punya salah gimana? Kalau punya salah mudah menyesal tapi lekas lupa. Jadi cepat kumatnya juga. Iya kan? Sorry nih, aku salah nih. Tapi pengakuan itu nggak benar nggak benar-benar dalam gitu loh. Sehingga kemudian dia ngulangin lagi karena ya ya itu tadi ya. Jadi tidak berpikir mendalam itu kata kuncinya. Mudah bosan sama hal-hal yang serius dan lebih suka yang hiburan-hiburan. Nah, ini kalau Anda termasuk yang ini berarti Anda termasuk tipe sanguinis ya. Jadi kalau diajak serius, obrolan serius itu susah banget. Jadi mudah mungkin ngerasa lelah atau nggak kuat atau gimana lah. Tapi kalau hiburan, pokoknya itu bisa berlama-lama dia. Itu orang sanguinis ya. Nah, kebalikannya orang sanguinis itu adalah orang melankolis ya. Jadi sanguinis dan juga melankolis itu terkait sama perasaan. Jadi kalau yang pertama tadi itu darah ringan dia mengabaikan pikiran tapi nggak mendalam gitu ya. Nah kalau tipe melankolis ini perasaan dan perasaannya itu mendalam. Nah ini bedanya ya tipe darah berat dan mikirnya juga mendalam gitu. Jadi semua hal terkait dirinya itu dipandang penting. Jadi apa-apa itu dianggapnya serius. Ya, segala sesuatu yang menyangkut dia itu serius. Ya dia akan katakanlah ngerasa masih punya beban kalau ya hal yang kemudian dia terkait sama dia itu masih belum selesai gitu. Sehingga kemudian apa? Karena saking kebawahnya perasaan juga pikiran, dia akhirnya apa lebih menghayati hal-hal yang sifatnya itu sulit.
Bahkan mungkin lebih fokusnya ke situ. Ini orang-orang melankolis ya. Dan memiliki rasa bersalah yang besar. Ini rasa bersalah maksudnya, bukan rasa bersalah ya. Jadi rasa bersalah yang besar. Artinya apa? Kalau kemudian dia udah janji tapi kemudian nggak terpenuhi, dia akan merasa bersalah. Jadi ada perasaan tanggung jawab besar di situ ya. Kalau kemudian, nah makanya di sini nih dia tidak mudah janji karena takut tidak bisa menepati. Karena kalau banyak janji terus kemudian dia nggak menepati, dia paling nggak bisa untuk ngasih alasan gitu loh. Ya kan dia mau cari alasan apa aja, dan dia kan dia pun punya alasan, dia kan masih punya memiliki rasa bersalah yang besar ya. Nah, ini orang melankolis. Apakah Anda termasuk yang di sini? Dan mudah tersentuh perasaannya. Nah, makanya kan ada lagu tuh. Oh, lagunya kok melo banget ya kan gitu. Nah, orang menghubungkan lagu itu dengan jenis ini ya, dengan tipe ini, mudah tersentuh. Jadi orangnya itu ya punya kepekaan, kalau kemudian ya dalam arti mudah tersentuh itu ya mudah sedih, mudah kepikiran seperti itu ya. Karena apa? Karena apa-apa itu dalam pandangan dia dipikir secara mendalam, dirasa-rasa secara mendalam. Nah, ini kebalikannya sama yang sanguinis ya. Terus berikutnya, tipe yang ketiga ini tipe koleris. Nah, tipe koleris dan juga tipe plekmatis itu disebut dengan temperamen perasaan. Kalau dua sebelumnya tadi kaitannya sama temperamen sanguinis dan melankolis itu temperamen perasaan, dan kalau ini ya koleris dan plekmatis itu temperamen kegiatan. Nah, kalau tadi dimensinya itu dimensi pikiran, perasaan. Kalau ini dimensi gerak ya. Nah, kita lihat orang koleris tipenya secara tipologi adalah tipe darah panas. Jadi orangnya itu cepat terbakar tapi juga cepat padam. Itu tuh saya jadi ingat apa tuh, anget-anget apa ya, itulah yang ayam-ayam itu ya. Nah, itu orangnya tuh ayo kita berangkat, ayo gitu. Tapi habis itu juga istilahnya apa ya? Habis itu down gitu. Di awal-awal itu semangat, tapi berikut-berikutnya itu ya cepat turun semangatnya. Nah, ini orangnya ya, jadi cepat panas, tapi juga kemudian dia cepat cepat adem, dia cepat cepat gimana ya, kalau diajak katakanlah di dalam kerja itu semangat banget, tapi habis itu sebentar kemudian udah nggak semangat gitu. Atau kalau misalnya komit lah, target nih selama setahun ini harus mungkin nulis apa atau berkegiatan apa, ya di awal tahun semangat semangat, tapi habis itu eh, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat udah tuh padam. Ya, kalau Anda termasuk orang seperti itu, Anda termasuk orang koleris ya menurut Immanuel Kant. Terus kemudian bekerja cepat tetapi hasilnya tidak stabil. Nah, ini ya karena tadi kan semangatnya di awal ya pengen cepet-cepet, wah gitu. Tapi hasilnya nggak stabil. Kadang ya bagus, kadang ya enggak gitu loh. Ya kalau pas semangat ya, kalau pas enggak ya akan kelihatan banget ya. Nah, orang koleris itu ingin tampak sibuk dan dipuji, tetapi lebih sering perintah-perintah orang lain. Nah, ini ya. Ini kalau kalau ngomongin di ini mungkin akan keinget orang lain gitu ya. Jadi orangnya itu istilahnya apa? Pencitraan banget lah gitu. Jadi pengen kelihatan kerja, beraktivitas, apa namanya kalau dilihat orang itu. Tapi sebenarnya dia tuh hanya semu aja, cuman tampak ingin gitu loh. Nah, suka pada hal yang semu dan formalis. Ya, semua itu mungkin dibikin formal gitu. Tetapi di situ sebenarnya dia nggak kerjain sendiri, dia akan perintah-perintah tuh orang lain. Nah, ini orang koleris ya. Suka bermurah hati tetapi dengan maksud tertentu yang menimbulkan keuntungan baginya. Nah, ini. Iya ya sih, suka nolong, suka ngasih sesuatu, tapi nggak benar-benar tulus. Ada udang di balik batu yang boleh dibilang
suatu saat itu akan balik lagi ke dia. Jadi boleh dibilang apa ya? Yang lakuin sesuatu kalau memang menguntungkan ke dia. Jadi kebaikan dia, hal baik dia itu karena ada udang di balik batu itu. Terus kemudian berikutnya, ingin tampak pintar dengan berpakaian rapi dan tertata. Nah ini, jadi orang orang koleris itu menutupi ketidaktahuannya, ketidakpintarannya dengan apa? Dengan tampilan yang keren, tertata, mungkin apa namanya rapi, terus kemudian ngomongnya oke lah gitulah ya. Ya itulah orang koleris ya. Oke. Nah berikutnya lawannya apa? Orang pragmatis. Tapi tadi darah apa namanya panas ya. Kalau ini darah jenisnya darah apa kalau ini ya? Darah dingin ya. Nah, ini tipenya darah dingin bukan darah ringan ya. Kan kebalikannya kebalikannya panas ya. Nah, darah dingin. Nah, ini orangnya apa? Lambat panas tetapi panasnya tahan lama. Jadi orang itu susah untuk dimotivasi. Kalau misalnya disemangat itu wah susah banget. Tetapi sekali dia iya, dia itu semangat terus gitu loh. Ya. Jadi sudah dipakai cara macem-macem tapi orang yang nggak nunjukin gerak. Tetapi sekali dia gerak, dia apa namanya istilah apa jos lah. Nah, dan orang ini tuh tidak mudah marah gitu loh. Ya, orang nggak mudah marah karena memang apa? Lawang disemangati aja nggak jalan-jalan urusan marah ya dia ngabaikan aja. Jadi kayak orang apa namanya ya nggak begitu ya kelihatannya itu nggak peka terus kemudian ya kayak gitu lah. Ini orang itu memang kayak nggak peka gitu. Itu orang pragmatis. Ini sebenarnya orangnya sadar nggak sih? Kok ini? Ya kalau berhadapan sama orang pragmatis, jangan jenuh ya, jangan jemu-jemu lah ngasih motivasi dia. Karena memang orangnya butuh dorongan kuat, mungkin bahkan butuh alasan yang kuat, perlu dorongan banyak pihak, ya orang pragmatis ya. Dan kelihatannya orangnya mudah bosanan gitu. Tapi kalau dia sekali gerak, wah, nyelesain semua. Ini orang pragmatis ya. Dan cocok untuk pekerjaan ilmiah dalam arti apa? Pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak langsung secara maraton ya, dalam arti bukan kemudian sesuatu yang langsung selesai, tapi memang jangka panjang. Intinya seperti itu ya. Kan butuh apa namanya yang secara jangka panjang, memiliki daya tahan. Ini orang pragmatis. Nah, dari kesekian tadi ya, dari awal tadi ya, tipe kepribadian menurut Immanuel Kant yang pandangan tentang manusia karakter, ada temperamen, terus kemudian karakter seni normatif, deskriptif, temperamen fisiologis, psikologis, dan psikologis itu terbagi jadi dua ya, perasaan dan kegiatan. Perasaan adalah sanguinis dan melankolis, kegiatan koleris dan pragmatis. Sanguinis seperti ini tadi ya, orangnya mudah terkesan tapi tidak mendalam, terus mudah janji tapi jarang menepati, kelihatan ramah, mudah bosan, sama hal yang serius, tapi lebih suka hal yang hiburan, itu sanguinis. Kebalikannya darah berat nih, orangnya itu lebih terfokus hal-hal yang sulit dan semua hal dianggap penting dipikirkan bagi dia. Terus memiliki rasa bersalah yang besar ketika kemudian janji tapi nggak ditepati. Terus kemudian koleris ya, cepat terbakar tapi juga cepat padam ya. Semangat di awal tapi habis itu enggak ya. Suka yang formalitas ya, seperti itu. Terus kemudian pragmatis, tipe darah dengan kebalikannya. Nah demikian tadi ya, Anda termasuk yang mana kira-kira? Boleh dong dituliskan di kolom komentar ya. Oh enggak tuh, aku enggak termasuk ini, aku kayaknya pragmatis tapi aku juga melankolis. Bisa nggak seperti kalau menurut Immanuel Kant sih
yang bertentangan itu yang nggak bakal bertemu gitu dalam diri satu orang, tapi sangat mungkin dua orang yang berteman dan itu satunya pragmatis, satunya koleris ya, sangat mungkin ya. Tapi kalau dalam diri satu orang gimana menurut teman-teman? Kan enggak tuh, nggak mungkin. Oke, baik, terima kasih dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya, channel Psikologi Menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.